Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Salam jemaat Tuhan yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Sukacita ya? Iya, puji Tuhan. Ya, pada saat ini kembali kita masih masuk dalam rumah Tuhan yang diizinkan pada saat ini. Bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah, kalau kondisimu sehat, mari sama-sama kita masuk dalam rumah Tuhan. Karena situasi keadaan pada saat ini tidak menentu. Tapi percayalah kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, puji Tuhan. Yang tema yang diberikan dari gereja kita masih tentang pengharapan. Ya, masih tetap dengan pengharapan untuk bulan ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu ataupun jemaat yang ada di rumah, kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ya, kalau Bapak Ibu sudah dapat, yang di rumah juga siapkan Alkitab, datang dengan sungguh-sungguh ke rumah Tuhan. Kalau sudah dapat, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta-minta. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai seorang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dengan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Allah kita tetap berkuasa di dalam hidup kita. Tema yang akan diberikan gereja kita yaitu pengharapan. Ya, pengharapan. Nah, tema yang saya berikan, pengharapan dari Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu yang saya kasihi, setiap kita harus mempunyai pengharapan. Jadi jangan kita mempunyai pengharapan kepada manusia. Walaupun dia berjanji yang mungkin kita anggap itu benar janjinya, tapi kita tidak perlu mempunyai pengharapan yang serius kepada dia. Karena apa? Manusia itu suka berubah-ubah. Tetapi Allahmu dan Allahku tidak pernah berubah. Jadi setiap kita harus punya pengharapan. Walaupun orang-orang sering berharap kepada manusia, tetapi engkau dan saya baik yang ada di rumah, belajar tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Karena situasi-situasi sekarang ini banyak orang berjanji-janji tentang pengharapan yang bisa dia berikan kepada saudara dan saya. Tetapi jangan terlalu fokus dengan pengharapan daripada manusia. Tetapi hidupmu harus mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Makanya tidak salah ada pujian mengatakan, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Pernah tahu lagu itu?
Iya, itu memang lagu sudah lama. Tetapi setiap kita anak-anak Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, dunia tidak menjamin kita bahagia. Bapak Ibu yang saya kasihi pada saat ini, baik yang ada di rumah maupun yang menyaksikan live streaming ini, bahkan kita yang ada di tempat ini, dunia tidak mengasihi kita. Ya, dunia tidak menjamin hidup kita, bahkan tidak mengasihi kita untuk bahagia. Tetapi orang-orang lebih percaya kepada janji-janji dunia daripada janji Tuhan. Karena apa? Dia pikir lebih cepat janji manusia daripada janji Tuhan. Tetapi kalau kita belajar, janji Tuhan itu mungkin terlalu lama di dalam hidup kita. Tetapi engkau ada pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Makanya tidak salah tadi WL mengatakan, aku ada pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mungkin apa yang kau inginkan belum ada pada saat ini. Itu Tuhan izinkan supaya engkau dan saya tidak berharap kepada keinginan dagingmu. Tapi berharap keinginan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing pada saat ini. Jangan mengandalkan manusia. Saudara dan saya pada saat akhir-akhir zaman ini, jangan kita mengandalkan manusia. Karena manusia itu juga terbatas. Apalagi dengan situasi-situasi keadaan pada saat ini. Setiap engkau dan saya sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu senantiasa. Kita lihat ayat yang berikutnya pada saat ini. Dikatakan ayat pertama dan kedua. Pada suatu hari menjelang sembayang, yaitu pukul 3, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Inilah tugas murid-murid Tuhan Yesus. Dia mengerti bahwa hidupnya selalu harus dekat Tuhan. Saudara dan saya pada saat ini, saudara harus dekat Tuhan. Karena situasi keadaan pada saat ini tidak menentu. Mau pukul berapa saudara datang kepada Tuhan itu urusanmu. Karena Allah tidak terikat dengan waktu-waktu yang ada. Tetapi hatimu tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Tapi inilah yang dikerjakan Simon bersama Yohanes. Mereka datang ke bait Allah karena mereka percaya Allah senantiasa memberkati mereka. Saya tidak tahu apakah itu imanmu bahwa Allah tetap memberkatimu. Tetapi biar kita belajar datang senantiasa kepada Tuhan. Dan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Nah, Bapak Ibu, waktu Simon bersama Yohanes pergi ke bait Allah, rupanya ada orang lumpuh. Rupanya orang lumpuh ini sudah pekerjaannya tetap meminta-minta di bait Allah, di gerbang bait Allah yang indah itu. Saudara dan saya, kita sering sama seperti orang lumpuh, meminta-minta bukan kepada Tuhan tetapi kepada manusia. Saudara bukan diminta begini, ini kasih uang lah, bukan. Tetapi engkau membelas kasihan masalahmu kepada manusia, itu juga udah meminta pertolongan daripada orang itu. Tapi ini orang lumpuh memang dia tidak berdaya. Hingga dia tugasnya hanya meminta-minta karena kakinya lumpuh. Saya yakin dan saudara dan saya pada saat ini tidak lumpuh. Walaupun beban masalahmu pada saat itu begitu berat pada saat ini. Tetapi engkau dan saya tidak lumpuh. Engkau bisa melakukan segala sesuatu. Karena engkau dan saya mempunyai pengharapan daripada Tuhan. Amin. Itu yang harus kita imani. Jangan berharap kepada manusia. Dan dikatakan di ayatnya, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah yang minta sedekah orang masuk ke dalam bait Allah. Nah, orang lumpuh ini tetap berharap kepada manusia karena dikatakan dalam firman dia digotong.
Jadi dia tetap mengandalkan manusia untuk membawa dia berada di bait Allah untuk meminta-minta. Saudara dan saya pada pagi hari ini, biarlah imanmu bertumbuh karena Tuhan yang mengasihi engkau. Jangan engkau meminta-minta kemana-mana dengan keadaan situasi pada saat ini. Tapi mintalah kepada Tuhan yang maha tahu dan maha pengasih itu di dalam hidupmu pada saat ini. Baik yang ada di rumah, biar engkau secara pribadi datang kepada Tuhan. Jangan engkau merepotkan orang-orang sekitarmu, keluargamu, tetanggamu. Tetapi biarlah engkau datang kepada Tuhan yang senantiasa memperdulikan hidupmu. Selama kita hidup memang masalah tetap ada. Tetapi lawanlah masalah itu bersama dengan Tuhan. Jangan merepotkan orang-orang. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan dengan situasi-situasi sekarang, jangan merepotkan orang-orang dan apalagi keluarga atau sanak famili ataupun anak. Jangan merepotkan dengan situasi keadaan seperti ini. Karena mereka juga punya masalah. Tapi biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita belajar kepada Tuhan yang tahu di atas segalanya. Nah, dikatakan di ayat yang ketiga dalam firman Tuhan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Nah, ini orang lumpuh ini merepotkan yang gotong dia, bahkan merepotkan orang yang masuk ke dalam bait Allah. Bahkan dia tahu bahwa Yohanes bersama Petrus akan memberikan sedekah kepada dia. Saudara, kalau ada orang datang suka meminta-minta, saudara sekali dua kali gak apa-apa. Tapi kalau tiap hari dia mengeluh kesah, saudara jengkel gak? Jengkel. Aduh, bila perlu kita ngumpet dah, berbohong. Ya bilang gak ada mama di rumah. Bilang baru pergi. Bilang mama macam alasan kita supaya orang itu tidak merepotkan kita. Kadang-kadang kita juga kepada anak-anak kita supaya dia gak repot sama dia ya. Padahal dia mau minta sesuatu. Gak ada, mama bilang gak ada. Padahal ada. Tapi kalau kita beri keterangan pasti dia mengerti. Apalagi dilibatkan Tuhan. Jadi jangan kita menyusahkan orang-orang dengan keadaan-keadaan kita. Ngerti gak maksud saya? Ngerti ya? Kalau engkau punya masalah, biarlah jangan merepotkan kepada orang-orang dengan keadaan masalahmu itu. Tapi biarlah engkau datang kepada Tuhan. Karena dialah yang mengizinkan segala apapun yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Yang di rumah, belajar jangan merepotkan tetangga. Jangan merepotkan keluarga, sanak famili dengan keadaanmu. Tidak usah engkau ungkapkan supaya engkau diberi berkat. Tidak usah. Tapi biarlah belajar kepada Tuhan yang empunya segalanya. Dan ayat yang keempat boleh baca siapa? Adik Isra Yonatan. Ayat yang keempat sayang. Iya. Nah, orang buta itu berharap sesuatu kepada Simon Petrus bersama Yohanes supaya dia mendapatkan sesuatu. Karena selama hidupnya dia merepotkan orang karena orang masuk dalam bait Allah untuk berkusuk, berdoa kepada Tuhan. Tetapi dia selalu menyusahkan orang-orang yang masuk dalam bait Allah. Nah, dia pikir dia akan mempunyai pengharapan dapat sesuatu dari Simon bersama Petrus. Tapi apa yang dikatakan kepada orang buta itu, kedua hamba Tuhan ini mengatakan, mereka menatap dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Saudara, biarlah hidupmu dan hidupku menjadi berkat bagi orang. Kenapa Petrus dan
Simon mengatakan, lihat kepada kami. Saudara tahu jawabannya? Karena mereka tahu di dalam hidup mereka ada Yesus. Karena apa? Dia tahu orang buta ini selalu menyusahkan orang-orang. Orang buta ini berharap supaya dia ditolong oleh Petrus dan Yohanes. Tetapi Simon Petrus mengatakan, lihat kepadaku. Saudara dan saya, kalau ada orang yang pada saat ini dalam keadaan susah, mari kalau memang engkau mau beri, tapi jangan dulu beri. Kau katakan, lihat kepadaku, maka kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Belajar kita untuk menolong orang, untuk menceritakan Tuhan, bukan berkat jasmani yang kita berikan, tetapi berkat rohani yang kita berikan terutama bagi dia. Inilah perkataan kedua hamba Tuhan ini kepada orang buta ini, lihat kepadaku. Karena mereka tahu ada Yesus di dalam hidup mereka. Saudara dan saya pada pagi hari ini harus sanggup mengatakan ada Yesus di dalam hidup kita pada saat ini. Di mana engkau bekerja, di mana engkau ditempatkan, di mana engkau usaha, katakan ada Yesus di dalam hidupmu secara pribadi, baik yang ada di rumah. Jangan engkau juga terlibat dalam masalahmu menceritakan kepada orang. Tapi katakan, lihat kepadaku. Nah, dikatakan di ayat yang keempat, tadi yang dibacakan adik kita, mereka menatap dia. Mereka yaitu Yohanes bersama Petrus. Dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Saudara berani enggak mengatakan itu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Saudara dan saya harus siap mengatakan itu. Bukan karena engkau harus tolong dia dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tetapi engkau harus tolong dia dengan kebutuhan rohani. Itu yang terutama. Soal berkat itu urusan Tuhan. Karena engkau dan saya juga Tuhan tahu pas-pasan. Tapi tanamkan firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Bahwa engkau ada bersama dengan Yesus. Dan jangan mempermalukan nama Tuhan. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, situasi-situasi sekarang, jangan pernah mempermalukan anak-anak Tuhan. Nama Tuhan dengan situasi keadaan seperti ini. Tidak usah menceritakan apa yang terjadi di dalam hidupmu. Apa yang terjadi masalahmu. Tidak usah ceritakan. Tapi ceritakanlah kepada Tuhan yang tidak pernah menceritakan masalahmu kepada orang. Saudara dan saya, kalau engkau punya masalah bercerita kepada temanmu, sahabatmu, pasti nanti sewaktu-waktu dia akan menceritakan masalah. Tapi biarlah setiap kita menceritakan masalah kita kepada Tuhan. Kalaupun saudara punya sahabat, mungkin bisa engkau ungkapkan isi hatimu. Tapi libatkan Tuhan terlebih dahulu. Nah, kita baca ayat yang kelima bersama-sama. Sama-sama kita baca ayat yang kelima. Ya, dikatakan lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, Simon Petrus mengatakan, lihat kepada kami. Orang buta itu nurut. Karena dia mempunyai pengharapan kepada siapa? Kepada Petrus dan Yohanes. Supaya dia dapat apa yang dia inginkan untuk kebutuhannya. Saudara, kita sama seperti orang buta ini. Kalau kita butuh, apapun kata orang yang akan tolong kita, pasti kita ikutin. Ayo tunggu nanti di sana ya, kamu harus siapkan ini, kamu harus sediakan. Pokoknya tunggu saja. Kita tetap melakukan karena kita mau punya pengharapan kepada janji orang itu. Nah, orang lumpuh ini juga seperti itu. Dia mau berharap kepada Petrus. Karena itu selalu yang dia lihat
yang dia lakukan berharap kepada manusia. Makanya apa yang dikatakan kepada dia bersama Petrus dan Yohanes, dia lihat, dia berharap sesuatu akan terjadi dalam hidupnya, berkat akan melimpah. Tetapi kalau kita baca selanjutnya dikatakan ayat yang ke-6, boleh Adik Ezra? Nah, ini pengakuan Simon Petrus. Dia tidak punya apa-apa. Orang buta itu menginginkan, orang lumpuh itu menginginkan sesuatu yang bisa dipergunakan untuk dia supaya dia dapat berkat apapun itu. Tetapi perkataan Petrus dan Yohanes, dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Ini kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan engkau memberikan harta-harta dunia kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi berikanlah kuasa Tuhan yang ada padamu pada saat ini. Itu yang harus kita tanamkan bagi orang-orang yang mempunyai masalah pada saat ini. Kita belajar apa yang dikatakan Petrus. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bukan Petrus dan Yohanes orang miskin, tidak. Bukan dia tidak punya harta dunia, tidak. Tapi dia mau memperkenalkan dirinya bahwa Yesus ada di dalam hidupnya. Karena Yesus yang sanggup menolong dia secara pribadi. Karena dia tahu orang buta ini menyusahkan orang selama ini. Tetapi dia mau melibatkan orang buta ini untuk tetap berharap kepada Tuhan. Saudara dan saya pada saat ini, apapun kelumpuhan-kelumpuhanmu pada saat ini, tetap andalkan Tuhan. Karena Yesusmu dan Yesusku ada bersama dengan engkau. Jangan engkau putus asa dengan kelumpuhan-kelumpuhan yang terjadi dalam hidupmu. Masalah-masalahmu. Tetapi belajarlah bahwa Yesus yang kau sembah ada di dalam hidupmu. Seperti yang dikatakan Petrus dan Yohanes. Lihat padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi bangkitlah dalam nama Yesus orang Nazaret. Bisakah saudara berkata seperti itu kepada orang yang membutuhkan pertolongan daripadamu? Itu harus tugas saudara dan saya. Bukan tugas para pendeta, bukan tugas para hamba Tuhan. Tetapi engkau dan saya adalah hamba Tuhan yang harus siap melakukan segala sesuatu. Bukan karena engkau punya ekonomi baru engkau bisa melakukan, tidak. Tetapi libatkan Tuhan. Ceritakan firman, maka orang juga akan berubah. Amin. Amin yang di rumah, yang menyaksikan live streaming. Libatkan Tuhan. Katakan kepada orang yang mencurahkan isi hatinya kepadamu. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dalam nama Yesus dari Nazaret, kau bebas dari segala beban-beban. Itu yang harus kita ungkapkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan pada akhir ini. Dan selanjutnya, hanya Tuhanlah sumber pengharapan kita. Saudara dan saya pada akhir-akhir ini, situasi-situasi saat ini, hanya Tuhanlah sumber pengharapan bagi kita. Sekali lagi, yang tadi dikatakan dunia tidak menjamin hidup kita. Dan yang kedua, hanya Tuhan sumber harapan hidup kita. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan dikatakan setiap kita harus bertindak. Saudara dan saya pada pagi hari ini, kita harus bertindak secara pribadi lepas pribadi. Saudara dan saya harus bertindak, jangan mengandalkan kekuatan dari manusia, tetapi andalkan kekuatanmu bersama dengan Tuhan, bertindak bersama dengan Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-7, boleh Adik Jordan baca?
Amin. Orang lumpuh ini tidak disuruh sama Petrus. Tapi dengan iman dia pegang tangan Petrus. Dikatakan ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuat dan kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, kita harus kerjasama bersama dengan Tuhan. Kalau sendiri kita tidak bisa kerjasama. Tetapi orang lumpuh itu tahu bahwa Petrus punya kuasa, ada Yesus di dalam diri dia. Karena tadi Petrus dan Yohanes mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi bangkitlah dalam nama Yesus dari Nazaret itu. Maka orang lumpuh itu sadar bahwa kekuatan mereka ada karena Yesus. Makanya dia tidak disuruh, dia langsung pegang hamba Tuhan itu. Saudara, pada pagi hari ini, siapa yang kau pegang pada pagi hari ini? Biarlah setiap kita harus pegang janji Tuhan. Iman kita harus bertumbuh dalam masalah yang terjadi. Belajar kepada orang lumpuh ini yang selama ini dia merepotkan orang. Dan mempunyai pengharapan kepada orang-orang. Tetapi pada saat dia tahu diberitakan oleh hamba Tuhan ini, hanya Yesus yang ada dalam hidupnya. Saudara dapat berbicara seperti itu. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai iman untuk menguatkan orang-orang yang tidak beriman. Amin. Karena situasi-situasi sekarang banyak orang dalam keadaan tidak beriman. Dengan kondisi yang ada. Tetapi engkau dan saya harus punya iman untuk menguatkan orang mempunyai iman. Belajar kepada hamba Tuhan ini menguatkan orang lumpuh itu. Hingga orang lumpuh itu percaya dengan iman memegang tangan Petrus hamba Tuhan ini. Supaya dia dapat berdiri. Saudara pegang tangan Tuhan. Kau dapat berdiri. Jangan pegang tangan hamba Tuhan. Jangan pegang teman-temanmu. Tapi pegang tangan Tuhan. Seperti Petrus katakan. Hanya Yesus yang ada dalam hidup mereka. Setiap kita harus percaya. Kalau saudara dan saya sudah pegang tangan Tuhan. Pasti saudara percaya ada mujizat akan terjadi. Karena yang kita pegang, dia tidak pernah lari dan tidak melepaskan. Tapi belajarlah kita berharap memegang janji-janji Allah itu. Boleh kita sama-sama baca ayat yang ke-8? Kita bersama-sama, baik yang ada di rumah juga boleh baca sama-sama. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dengan melompat-lompat serta memuji nama Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena iman orang lumpuh ini, ia berlompat-lompat. Karena ada yang dia rasakan, ada kuasa Allah, makanya dia melompat-melompat. Dia tidak diajak oleh Petrus dan Yohanes, ayo kita ke bait Allah. Tidak. Tetapi dia punya iman. Dia melompat-lompat mengikuti Yohanes dan Petrus untuk masuk ke dalam bait Allah. Karena rasa syukurnya bahwa dia sudah sembuh. Saudara dan saya pada saat ini rasakan pertolongan Allah di dalam hidupmu. Bahwa engkau tidak ditinggalkan Allah. Sesuai dengan pujian tadi, aku ada semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun penderitaan sakitmu pada saat ini masih ada, percaya saja. Aku ada semua karena kemurahan Tuhan. Ibu Batubara percaya saja. Amin. Obat tidak menjamin. Dokter katakan waktu itu saya ke Harapan Kita waktu ada pekerjaan di sana. Dia katakan 99% itu dari Tuhan. Berarti 1% hanya tangan dokter.
Itu dokter jantung yang mengatakan. Jadi setiap saudara dan saya harus berharap penuh kepada Tuhan. Bukan saya bilang tidak boleh ke dokter, boleh. Tapi kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Itu yang harus kita beritakan pada akhir-akhir ini. Kita baca ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-9 sama-sama kita baca. Ya. Orang lumpuh ini yang tadinya merepotkan orang-orang di sekitarnya dan orang yang mau masuk ke bait Allah, tetapi melalui dia dapat memenangkan jiwa kembali. Melalui dia dapat memenangkan jiwa. Saudara dan saya pada saat ini tidak lumpuh, tetapi adakah kita memenangkan jiwa pada saat ini untuk kemuliaan Tuhan? Di dalam masalahmu pada saat ini. Orang lumpuh ini bisa memenangkan jiwa di dalam dia lumpuh. Saudara dan saya tidak lumpuh, tetapi biarlah setiap kita memenangkan jiwa walaupun pada saat ini beban dan masalahmu tetap ada. Tetapi tugas dan panggilanmu dan saya untuk mencari jiwa datang kepada Tuhan. Dikatakan ayat 9 pada saat ini, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Inilah menjadi kesaksian orang lumpuh itu. Seluruh rakyat melihat dia fokus. Yang tadinya merepotkan. Tetapi pada waktu itu orang-orang takjub dengan keadaan orang buta itu. Ayat yang 10. Boleh Adik Ratu baca sayang. Ayat yang ke-10 nak. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Gara-gara orang lumpuh itu orang takjub. Yang tadi dia menyusahkan, tetapi dia lihat, orang-orang lihat orang lumpuh ini berjalan dengan memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saya pada pagi hari ini, baik yang ada di rumah, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Biar orang-orang heran. Walaupun engkau punya masalah, tetapi engkau tetap ada bersama dengan Tuhan. Amin. Semangat. Semangat. Amin. Haleluya.